putri sulungnya Zelda, ya, sampai hari ini sekalipun papanya sudah murtad, ya, dan tinggalkan imannya menjadi agama Islam, tetapi Zelda ini tetap militan menjadi seorang gadis yang setia kepada Tuhan Yesus. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa sebenarnya ketika Zelda ini masih kecil, dari lahir sampai dia bisa yang namanya beribadah, tentu itu adalah didikannya Ustadz Agustan. Dan jikalau Zelda menonton video ini, ya, saya berdoa buat Zelda, kiranya Tuhan Yesus tetap menolongmu, menopangmu, dan memperlengkapi engkau dengan kasih setia dari surga, dan membuat hatimu kuat dan teguh, tidak ada kecewa dan sakit hati, sebab Tuhan Yesus sayang kepadamu. Kiranya kehidupanmu, cita-citamu, itu semuanya akan diteguhkan oleh Tuhan. Tetap setia Zelda, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, terima kasih banyak sebelumnya buat kesediaan saudara-saudara untuk mengklik video ini, dan Pastor Daud memohon agar jangan lupa untuk mensubscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya agar di video-video selanjutnya ketika Pastor Daud mengupload dan ingin memberikan berita kepada saudara, maka saudaralah orang yang pertama sekali untuk mendapatkan notifikasi dari saya lewat YouTube. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kali ini kita akan membahas kembali tentang perginya Ustadz Agustan beberapa waktu yang lalu, saudara, di mana Ustadz Agustan ini adalah tadinya seorang pelayan Tuhan, dan entah karena alasan apa, kemudian dia murtad. Lalu dia meninggalkan agama Kristen dan menjadi ustadz yang sangat ekstrim, saudara. Dan sebelum matinya, dia pernah menantang Tuhan dengan merekod satu buah video dan melepaskannya di publik. Lalu dia mengatakan, aku mengentuti Alkitab ini, dan jikalau Tuhannya orang Kristen itu ada, maka sebelum 1 bulan aku akan mati. Nah saudaraku, lewat kejadian itu tidak nyampe 1 bulan, Ustadz Agustan langsung kolaps dan tepar, namun Tuhan masih menunggu waktunya untuk dia bertobat dan kembali insaf dengan kesalahannya, tetapi dia tetap bertahan, dan akhirnya beberapa hari yang lalu dia meninggalkan dunia di rumah sakit di Bandung. Padahal sebelum meninggalnya Ustadz Agustan ini, Ade Armando dari Cokro TV telah memberikan pernyataan bahwa apa yang dilakukan oleh Agustan itu bisa dianggap menjadi sebuah penistaan agama, dan seharusnya tidak boleh melakukan hal itu. Boleh pindah agama dari keyakinan yang lama dari Kristen ke Islam, tetapi itu bukan berarti kita langsung punya kesempatan untuk menjelek-jelekkan, bahkan memfitnah agama lain yang dulu menjadi keyakinannya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, memang sangat miris sekali, tetapi umat Kristen tidak pernah marah karena apapun yang manusia lakukan, bahkan mencoba untuk menyakiti hati umat Kristen, hati manusia, sebenarnya itu adalah pandangan yang salah. Karena dalam setiap segala hal tentang keyakinan, bahwa ketika ada manusia lain atau sesama lain yang ingin ya menyakiti perasaan agama lain, tentu yang dia sakiti itu adalah Tuhan. Jadi keliru besar Agustan mencoba untuk membuat marah umat Kristen, padahal yang dia tantang adalah Tuhan. Nah, seperti apa videonya ketika Bang Ade Armando memberikan pernyataannya tentang sikap daripada Ustadz Agustan? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Istilah mu'alaf kembali ramai terdengar, dan lagi-lagi tidak dalam konotasi positif. Ini menyangkut seorang mu'alaf bernama Agustan. Dia ini konon mantan pendeta yang masuk Islam beberapa tahun yang lalu. Sayangnya setelah masuk Islam, ia sering melecehkan agama lamanya, Kristen. Dan kali ini tindakannya sudah sangat keterlaluan. Dia membuat video yang seolah menantang Tuhan. Agus menyatakan ingin bereksperimen. Dia bilang, apa yang akan terjadi pada dirinya ya kalau dia meletakkan Alkitab di pantatnya? Bukan itu saja, dia juga kentut di depan Alkitab. Dia bilang dia ingin tahu apakah Tuhan akan menghukumnya.
Apakah dia akan mati dalam waktu 1 bulan, tanyanya. Yang dilakukan Agus jelas-jelas adalah penghinaan tiada tara. Dengan melakukan itu, dia agaknya ingin mengatakan bahwa Alkitab bukan ciptaan Tuhan. Logika dia, kalau Alkitab memang ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan marah kalau Alkitab dikentuti. Karena itu, dia seolah menantang Tuhan. Kenapa Agus melakukan itu? Nggak jelas juga sih. Salah satu versi mengatakan bahwa Agus sebenarnya hanya sedang merespons pernyataan seorang pemeluk Kristen yang menghina Islam. Jadi ini semacam balas dendam. Saya tidak bisa melacak pernyataan pemeluk Kristen mana yang membuat Agus sampai merasa harus menghina kitab suci umat Kristen itu. Yang jelas, Agus dengan sengaja menghina Kristen. Tapi yang menarik adalah apa yang terjadi kemudian. Tiba-tiba saja tersiar kabar bahwa Agus sakit keras. Ada berbagai video yang menunjukkan bagaimana Agus terbaring dalam kondisi tak berdaya di rumahnya. Dari tanda-tanda fisiknya, ia seperti terkena stroke. Sebagian orang dengan sinis bilang, jangankan sebulan, baru beberapa hari saja setelah ia mengumumkan penghinaannya terhadap Alkitab, ia sudah terkena stroke. Pertanyaannya, apakah memang sakitnya Agus terjadi karena sikap menantangnya itu? Jawabannya tergantung. Anda menggunakan pendekatan rasional atau spiritual dan supranatural. Kalau jawaban rasionalnya ya Agus memang sakit karena kondisi kesehatannya memburuk. Kabarnya ini bukan pertama kali dia terkena stroke. Setahun lalu pun dia sudah menderita semacam tanda-tanda stroke. Agus sendiri terkenal sebagai pekerja keras yang sering kali tidak cukup istirahat. Dalam videonya dia juga bercerita tentang nasihat dokter yang memintanya untuk tidak memaksakan diri. Orang yang sudah terkena stroke kan memang bisa berulang stroke-nya kalau dia tidak menjaga diri. Jadi ya normal-normal saja. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi spiritual, hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab memang adalah buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memang memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari. Ternyata, Tuhan yang dipercaya Agus tidak mengambil nyawanya. Tapi Tuhan memberi jawaban, kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman, tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir. Tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mu'alaf lainnya. Ya ini penting karena Agus Tan memang sering menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen, mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja, sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Ya, kita telah mendengarkan semua pernyataan daripada Bang Ade Armando ya dari channel Cokro TV, saudaraku. Dan ya, memang sangat luar biasa sekali. Sekalipun sudah banyak pernyataan-pernyataan yang mungkin sudah didengarkan oleh almarhum Ustadz Agus Tan, tetapi beliau masih tidak bergeming, bahkan tidak mau berubah. Seakan-akan keyakinannya sudah lebih benar dan dia mau mati dengan cara apapun yang dia sudah alami. Nah, cuman satu hal yang saya lihat, saudaraku, sebenarnya di balik peristiwa ini, dalam hati kecilnya Agus Tan ini sebenarnya dia sangat mengasihi Tuhan. Buktinya adalah, saudara, putri sulungnya, Zelda, ya, sampai hari ini, sekalipun papanya sudah murtad, ya, dan tinggalkan imannya menjadi agama Islam, tetapi Zelda ini tetap militan menjadi seorang gadis yang setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan banyak sekali orang-orang mencoba untuk
mempengaruhi Zelda lewat ayat-ayat Alkitab ataupun fitnahan-fitnahan yang terselubung, namun Zelda tidak terpengaruh sedikit pun hatinya. Dia tetap setia dan tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia tidak mau meninggalkan imannya. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa sebenarnya ketika Zelda ini masih kecil, dari lahir sampai dia bisa yang namanya beribadah, tentu itu adalah didikannya Ustadz Agustan. Nah, tapi sebelum Ustadz Agustan menjadi Islam, saudaraku. Nah, pertanyaannya memang ada apa sih sebenarnya kenapa Ustadz Agustan yang jelas-jelas mendidik anak-anaknya sampai setia kepada Tuhan Yesus terlihat, saudaraku, kok dia mau tinggalkan imannya? Tentu ada misteri atau masalah yang membuat Agustan ini sakit hati, kecewa dan kepahitan sehingga dia tinggalkan pelayanannya dan dia berubah keyakinan menjadi Islam. Tetapi sesungguhnya saya percaya tubuhnya memberontak tapi hati kecilnya sebenarnya dia menangis dan mengingat Tuhan Yesus. Karena cinta pertamanya adalah Tuhan Yesus, saudara. Terlihat sekali lagi, terlihat dari putri sulungnya, Zelda. Matius 5:44. Ini harus dipegang semua orang Kristen nih. Udah ketemu belum? Udah. Ya, silakan dibaca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya kalau memang papanya dianggap mereka menganiaya, kenapa nggak dikasihi? Kenapa melanggar ini ya? Menurut Ade gimana? Ya, ketahuilah itu orang lain. Soalnya kan kayak, ya mungkin emang gak semuanya kayak gitu. Kayak ada yang emang ngehujat, ada juga yang tetap baik ngedoain. Yang gak semuanya ngehujat. Cuman kayak buat yang ngehujat-hujat mah kayak aneh aja gitu. Baik, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita doakan agar Zelda ini, putri sulung daripada Agustan, tetap setia mengikut Tuhan Yesus dan militan. Dan lewat pelayanan Zelda ini, maminya, adik-adiknya, semuanya akan datang kepada Tuhan Yesus. Kita doakan, saudaraku, ya, sebab satu orang dimenangkan, maka seisi keluarganya pasti akan diselamatkan. Dan jikalau Zelda menonton video ini, ya, saya berdoa buat Zelda, kiranya Tuhan Yesus tetap menolongmu, menopangmu, dan memperlengkapi engkau dengan kasih setia dari surga, dan membuat hatimu kuat dan teguh, tidak ada kecewa dan sakit hati, sebab Tuhan Yesus sayang kepadamu. Kiranya kehidupanmu, cita-citamu, itu semuanya akan diteguhkan oleh Tuhan. Tetap setia Zelda, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.